Setelah Fadel Bajideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus asusila dan aborsi, Nikita Mirzani kembali menegaskan niatnya untuk merobohkan rumah keluarga Umar Bajideh. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Nikita menduga ada aliran dana dari rekening putrinya, Laura, yang mengarah ke rekening salah satu saudara Fadel yang berinisial M. Menurut Nikita, uang hasil endorsement yang selama ini menjadi sumber penghasilan Laura ternyata masuk ke rekening kakaknya Fadel. Hal ini pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Laura. Sayangnya, ia belum bisa memastikan terkait kapan pihaknya akan segera turun merobohkan rumah keluarga Fadel tersebut. Nah, dari Nick Meril, gue juga mau ngasih tahu bahwasannya merobohin rumahnya si Kang Semir itu tetap jadi ya, karena ada aliran dana ke rekening kakaknya Kang Semir yang dipakai untuk renov rumah, bangun rumah. Itu sudah diakui oleh Laura. Jadi uang endorse-nya selama ini masuk ke rekening kakaknya ya, yang namanya apa? Udah nggak tahu lagi. Yang tinggi. Minta. Yang tinggi. Tinggi-tingginya kan jelek, tapi kan yang tinggi, yang udah punya istri. Siapa namanya? Nggak tahu pokoknya, bukan. Martin. Si Martin Kang Semir. Keluarga ya karena ini, soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Kalau kayak gini kan, kalau kemarin belum selesai kan, mau ngapalin skrip aja kan susah gitu masuk otak. Berarti pikiran udah jernih ya kan? Sekarang udah lega, ya tinggal ikuti lagi proses. Apakah nanti kedepannya akan lihat liburan bareng sama Laura dan anak-anak lainnya? Laura lagi di sana. Dirobohkan, tetap akan dirobohkan. Kapan? Ya, tunggu lah. Udah keberatan baru? Dikenakan undang-undang perlindungan anak minimal 15 tahun dipercaya. Ya, gue nggak terlalu hafal soal pasal, tapi apapun itu, ya nanti lihat aja lah. Gue kan nggak tahu berapa tahunnya. Itu kan nanti di pengadilan ya, bukan kepolisian. Sebelumnya nih guys, Nikita memang sudah berulang kali menyatakan niatnya untuk merobohkan rumah keluarga Fadel. Bahkan jauh sebelum dancer berumur 20 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka. Nikita menjelaskan bahwa Laura mengalirkan uang tersebut ke rekening M karena dirinya belum bisa membuka rekening sendiri mengingat usianya yang masih di bawah umur. Nikita pun tak bisa menahan emosi saat mengingat pengalaman pahit yang dialami putrinya. Tunggu, gue bikin perhitungan sama lo sampai dapet gue transferan banyak ke rekening keluarga lo. Demi Tuhan, gebrak meja dulu. Gua sewa ya mobil pemberat buat robohin rumah lo ya. Lu rekam ini, rekam. Gua sewa bulldozer, mobil bulldozer, gua robohin, gak ada babi bu, gak ada well, gua robohin, lihat ya, tunggu, gak sampai bulan November roboh rumah lu, lihat ya, sampai gua dapetin ya, itu transferan sampai ratusan juta, gua robohin, gua bikin live di TikTok, gua bikin live di YouTube gua bikin, lo lihat, jangan main-main sama gua. Terlepas dari kejadian tersebut, Nikita bersyukur karena Laura kini sudah kembali bersamanya. Meski belum tinggal satu rumah, Nikita menegaskan akan mendukung segala keinginan putrinya, termasuk rencana untuk kembali melanjutkan sekolah ke luar negeri. Ia juga menceritakan momen bahagianya saat akhirnya bisa bertemu kembali dengan Laura setelah 2 tahun bersih tegang. Tak hanya Nikita nih guys, kepulangan Laura juga disambut antusias oleh kedua adiknya, Aska dan Arkana. Nikita pun membantah keras tudingan yang menyebut Laura adalah anak durhaka. Menurutnya, Laura bukan anak durhaka, melainkan anak baik yang masih labil karena usianya yang masih remaja. Ini pasti, cuman Aska kan sekarang udah
belajarnya pakai iPad ya. Kadang dia suka lihat kadang dia suka lihat di YouTube cuplikan-cuplikan dulu waktu sebelum semuanya ini selesai. Aska tuh cuma bilang kok kakak Loli gitu ya Amin, kakak Loli gitu ya Amin, tapi dikasih tahu sekarang ini besok kita ketemu Aska, Karena ketemu kakak Loli. Gimana mungkin respon mereka akhirnya ketemu kakaknya kembali gitu? Iya happy sana, nanti ngobrol sama Aska. Niki, kemarin itu kan hari emak-emak menangis terharu dengan keadaan ini, seperti apa buat kamu? Ya mungkin untuk orang tua yang sudah pernah melahirkan, punya anak, single parent, tahulah perjuangan seorang ibu single parent ya. Terima kasih buat penikmat sosial media, ibu-ibu di luar sana yang sudah support dan selalu dukung saya. Terima kasih banyak sudah buang waktu untuk saya ya. Semoga kita bisa saling menguatkan, gitu kan ya. Namanya berjuang untuk anak, mau anak bagaimanapun, namanya darah daging sendiri pasti akan diperjuangkan. Kan Niki mungkin respon dari orang terdekat seperti apa sih Kak Dokter Oki, Kak Yolo, seperti apa sih mereka mendengar saat ini? Dokter Oki nangis, ya, karena dia juga kan salah satu orang yang tahu betul bagaimana proses hidupnya Nikita Mirzani, walaupun dia kenalnya 5 tahun belakangan ini, tapi sama Dokter Oki cukup intens. Apalagi masalah Laura juga suka curhat-curhatan. Iya, semua happy hari ini, alhamdulillah. Nah, Laura sendiri kapan? Dua pertanyaan lagi selesai ya. Laura sendiri kabarnya akan bicara di YouTube. Iya, nanti Laura akan bicara di channel YouTube aku supaya tidak terdistract dengan apapun, biar dia bercerita sendiri bagaimana kronologinya, karena sesuai yang kalian tahu, ini bukan mengada-ngada. Laura tidak pernah saya seperti yang kalian bilang, Laura saya telantarkan, tidak diurus, tidak. Dia sekolah di UK, selama dia masih dalam genggaman saya, dia menjadi anak teenager yang sewajarnya. Nakal pasti, namanya anak teenager ya kan, baru tahu dunia luar, tapi masih dalam jangkauan. Karena Laura sekolah di UK, akhirnya ada orang yang membenci saya atau tidak suka dengan saya, using anak saya untuk against me, melawan saya, ya akhirnya kacau balau. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah selesai. Ya makanya kemarin kan juga sempet kan saya bilang, saya minta maaf untuk orang-orang yang sudah brainwash anak saya, ternyata kalian harus stop sampai di sini. Tinggal kita tunggu aja kelanjutannya, karena Laura akan bicara dari hatinya sendiri. Bahkan saya pun tidak pernah mengirim apapun, tapi Laura tahu sendiri bagaimana orang-orang itu menyerang ibunya, menyerang orang-orang di sekeliling ibunya. Jadi biarkan nanti Laura saja yang berbicara. Menegaskan kembali Kak Niki, Loli berarti sekarang di mana? Lagi di salon. Maksudnya udah tinggal bersama Kak Niki atau? Kalau tinggal belum, tapi komunikasi iya. Tapi apapun yang Laura inginkan, kayak dia mau ke salon, dia lagi mau ombre rambut itu. Berarti masih di rumah aman yang di Jawa Barat itu ya? Ya masih. Artinya komunikasi sudah mulai membaik ya? Baik. Laura lepas itu urusan dia ya. Saya nggak mau ikut campur. Dia mau pakai, dia mau lepas, terus dia. Karena kan dia juga sudah bukan anak kecil lagi sekarang. Apakah nantinya akan liburan bareng? Oh iya, pasti. Waduh guys, Nikita Mirzani udah mau robohin rumah Fadel nih guys. Kira-kira gimana ya respon keluarga Pak Umar Bajideh? Yuk kita tungguin aja kabar selanjutnya hanya di Selebdub TV. Tempat kalian dapetin update paling fresh dan gosip terpanas selebritis.